Iya. Kenalkan Ibu, nama saya Aisyah Indri Sekalian, biasa dipanggil Aisyah sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Baik Ibu, kalau boleh tahu Ibu dan Mbak siapa ya ini? Ya Mbak, nama saya Ibu Lintang dan ini anak saya Yada. Oh, ini Mbak Yada ya, antara Ibu ya. Mbak Yada sekarang kerja atau kuliah? Saya masih kuliah Bu, untuk sekarang saya baru semester 6. Ibu Lintang sekarang usianya 57 tahun ya Ibu. Kalau boleh tahu sehari-harinya bekerja atau bagaimana Ibu? Ya Mbak, saya PNS, saya kerja di balai kota tiap hari dari jam 8 sampai jam 5 sore. Wah, padat sekali ya Ibu. Baik Ibu Lintang, bisa saya minta surat rujukan dan hasil lab dari dokter? Ya Mbak, ini Mbak. Nah, Ibu Lintang berdasarkan surat rujukan yang setelah saya baca dari dokter, Ibu Lintang ini dia didiagnosis penyakit jantung koroner. Sebelumnya saya ingin bertanya Ibu, apa Ibu sudah tahu belum atau sudah pernah dengar apa yang dimaksud dengan PJK itu Ibu? Penyakit jantung itu setahu saya kayak ada masalah gitu di jantung saya ya Mbak. Jadi penyakit ini karena adanya sumbatan di pembuluh darah koroner Ibu. Jadi penyumbatan ini menyebabkan aliran darah terganggu Bu, sehingga suplai oksigen dan zat gizi dalam tubuh Ibu terganggu. Nah, sumbatan ini disebabkan karena adanya plak di pembuluh darah Ibu. Plak ini disebabkan oleh lemak dan kolesterol jahat Ibu. Wah, ibu saya memang suka makan makanan yang berlemak Bu. Wah, begitu ya Bu. Oleh karena itu, tujuan kita di sini adalah sama-sama mendiskusikan pola makan dan pola hidup Ibu Lintang untuk mencegah dan mengatasi sumbatan di pembuluh darah. Untuk itu, saya harap kerjasama dari Ibu untuk keberhasilan proses konseling ini ya Bu. Iya, baik Mbak. Baik Ibu Lintang, sebelumnya kita ukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar pinggang Ibu terlebih dahulu ya Bu. Baik, mari Ibu, saya ukur dulu ya. Silakan lepas kakinya dulu Ibu. Silakan di sini Bu. Hadap ke depan ya Bu, kepalanya ditegakkan. Baik Ibu, silakan untuk menimbang berat badannya ya Bu. Ada Ibu tegak. Baik. Silakan. Ibu biasa berat badannya berapa Ibu? Wah, berapa ya Mbak? Saya nggak pernah inget-inget sih. Berapa ya Nak berat badan Ibu biasanya? Oh, biasanya sekitaran 59 sampai 60 kiloan Bu kalau ndak salah. Baik Ibu, hasil dari pengukuran tadi berat Ibu ada di 63 kg dan tinggi Ibu ada di 156, lalu lingkar pinggang Ibu ada di 90 cm. Ini artinya overweight Ibu. Overweight itu artinya berat badan Ibu melebihi berat badan yang dianjurkan, dan lingkar pinggang Ibu melebihi batas maksimal yaitu 80 cm Bu. Wah, berarti saya gemuk ya Mbak? Benar sekali Bu. Jadi berdasarkan hasil lab ini nilai LDL dan trigliserid Ibu ini tinggi. LDL dan trigliserid itu kolesterol yang jahat ya Bu. Seharusnya kolesterol jahat ini tidak melebihi batas maksimalnya ya Bu. Kok LDL sama trigliserid saya tuh bisa tinggi tuh kenapa ya Mbak? Nah, pertanyaan yang bagus Ibu. Nilai kolesterol jahat tinggi karena konsumsi makanan tinggi lemak dan kolesterol yang berlebihan. Ibu Lintang sendiri selama ini konsumsinya bagaimana Ibu? Ibu paling suka makanan apa Bu? Kok saya kalau biasanya tuh sehari-hari paling suka makan makanan yang gurih-gurih gitu Mbak, yang digoreng-goreng lah pokoknya. Saya tuh paling suka makan pakai lauk ini otak sapi. Kalau nggak digoreng ya digulai. 3. Jadi Ibu suka makan otak sapi yang digoreng atau digulai ya Bu? Iya Mbak, bener.
Selain itu juga saya suka sama ini jeroan sapi yang biasa ada di rumah makan Padang itu loh Mbak. Oh, jadi ibu suka makan jeroan sapi ya, Bu? Iya Mbak, saya biasanya bisa sampai 4 sampai 5 kali makan itu. Kan biasa makan bareng-bareng temen di kantor pas makan siang. Selain itu, ibu biasanya makan apa ibu kalau makan siang di kantor? Kalau sayur yang paling sering ibu konsumsi apa? Ya paling di rumah makan Padang itulah Mbak. Saya jarang makan sayur. Biasanya makan gulai daun singkong itu. Kalau di rumah sih saya seringnya masak sayur yang santan-santan gitu Mbak. Saya kurang suka yang bening-bening. Jadi ibu suka makan sayur yang bersantan ya, Bu? Kalau buah-buahan yang paling ibu sering konsumsi apa, Bu? Iya Mbak, kalau buah-buahan sih jarang ya Mbak. Paling cuman semangka sama melon. Itu pun pas waktu di rumah sering Sabtu sama Minggu. Oh, jadi ibu makan buah-buahan kalau pas Sabtu sama Minggu aja ya, Bu, di rumah. Kalau jajanan atau snack selama di kantor gitu, ibu suka konsumsinya apa, Bu? Kalau di kantor sih saya biasanya nyemil-nyemil gorengan gitu Mbak. Biasa saya beli 5.000 gitu. Sekitar 5 sampai 6 biji lah. Tapi ibu saya kalau hari Sabtu sama Minggu di rumah itu sering habiskan 7 sampai 8 gorengan loh, Bu. Wah, bisa 7-8 gorengan ya, Bu, kalau pas libur. Kalau untuk olahraga, ibu biasanya olahraganya berapa kali, Bu, dalam seminggu? Wah, kalau olahraga sih saya males banget Mbak. Paling cuma sekali seminggu, itu pun di kantor pas 6. Jadi sekali seminggu saja ya, Bu. Kalau di kantor biasanya kegiatan ibu apa saja, Bu? Kalau di kantor sih saya biasanya cuma ngetik-ngetik depan komputer gitu Mbak. Kan saya bagian administrasi nih, jadi cuma duduk-duduk manis di depan komputer sampai sore. Baik Ibu Lintang dan Mbak Yada, dapat saya simpulkan dari hasil perbincangan kita tadi bahwa Ibu Lintang ini suka mengkonsumsi makanan yang digoreng dan bersantan. Ibu Lintang juga suka mengkonsumsi makanan yang tinggi kolesterol seperti jeroan dan otak sapi. Asupan serat Ibu Lintang juga kurang karena Ibu jarang mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran. Ibu juga masih kurang olahraganya. Wah, berarti saya harus merubah semua itu ya Mbak. Nah, tepat sekali Ibu. Setelah kita mengetahui kesalahan pola makan Ibu Lintang, sekarang kita diskusikan bersama mengenai diet yang harus Ibu terapkan setelah proses konseling ini. Ibu Lintang siap berkomitmen untuk melaksanakan diet yang nanti akan kita bahas kan, Bu? Iya Mbak, saya siap. Saya bakal berusaha. Saya pengen sehat, saya pengen lihat anak saya wisuda dan menikah nantinya. Alangkah bahagianya jika Mbak Lintang sehat selalu sehingga bisa lihat Mbak Yada wisuda nantinya dan menikah. Nah, baik Ibu, untuk mengurangi asupan makanan digoreng dan bersantan Ibu Lintang, siap jika harus mengurangi makan gorengan, Bu. Kira-kira Ibu sanggup mengurangi berapa gorengan Ibu sehari? Bagaimana jika kita coba 1 gorengan dan maksimal 2 kali makanan bersantan dalam seminggu, Ibu? Wah, kalau gorengan cuma 1 kali sehari sih kayaknya saya belum mampu Mbak. Gimana kalau 2 biji gorengan sehari? Terus kalau makanan-makanan bersantan sih kayaknya saya bisa sih Mbak, cuma 2 kali seminggu. Baik Ibu, kita sepakat ya Ibu kalau Ibu boleh makan gorengan 2 kali sehari dan 2 kali makan bersantan dalam seminggu. Untuk makanan tinggi kolesterol, bagaimana jika Ibu mulai mengganti kebiasaan Ibu mengkonsumsi jeroan sapi dan otak sapi diganti dengan ikan atau ayam Ibu? Ganti jeroan sama otak sapi pakai ikan dan ayam ya Mbak. Tuh, saya coba dulu deh Mbak, tapi kayaknya sih bisa. Baik, kalau begitu kita sepakat ya Bu. Nah, untuk konsumsi buah dan sayur, bagaimana jika Ibu setiap makan siang di kantor, Ibu membiasakan diri untuk memesan sayur dan buah juga Bu. Bagaimana Ibu? Aduh, kalau tiap hari saya kayaknya belum sanggup Mbak. Gimana kalau 4 kali seminggu dulu? Baik, kita sepakat ya Bu kalau untuk buah dan sayur 4 kali seminggu. Nah, untuk olahraga bagaimana jika Ibu mulai membiasakan diri memakai tangga jika menuju ke ruangan kantor Ibu? Jadi sebisa mungkin Ibu mengurangi menggunakan lift. Oh, siap Mbak kalau itu. Baik, berarti kita sepakat ya Ibu. Nah, Ibu bisa mengulangi 4 poin kesepakatan kita tadi Bu? Iya Mbak, jadi tadi tuh yang pertama mengurangi makan
makanan gorengan dan santan kan Mbak. Jadi saya sehari itu cuma makan 2 biji gorengan, sama makanan bersantan itu dikurangi jadi maksimal 2 kali dalam seminggu. Terus ganti jeroan sama otak sapi pakai ikan dan ayam ya. Terus yang ketiga itu sering-sering makan buah dan sayur itu minimal 4 kali seminggu. Itu kan Mbak. Wah, Ibu semangat sekali ya Bu. Semoga semangat ini tetap terjaga ya. Dan Ibu dapat melaksanakan diet Ibu sehingga penyembuhan penyakit Ibu bisa lebih cepat. Mbak Yada juga jangan lupa terus memotivasi dan mengingatkan ibunya ya Mbak. Oke siap Bu, serahkan saja kepada saya. Baik, sesi konseling hari ini kita cukupkan ya Bu, dan kita rencanakan konseling 2 minggu ke depan. 1 hari sebelumnya saya akan ingatkan Ibu melalui telepon. Baik Mbak, terima kasih ya atas bantuannya. Sama-sama Bu, terima kasih juga atas kerjasamanya hari ini ya Bu. Mari Bu, saya antar. Silakan Bu. Jangan lupa dikurangi gorengannya ya Bu. Ya.